Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna? Alhamdulillah, alhamdulillah, minal fadli wal hamasati. Mada darsunal ana? Darsunal ana Al-Qur'anul Hadis. Al-Quranul Hadis. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari Al-Quran Hadis lagi, ya. Bisa bersemangat ya? Bisa. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang akan kita pahami bisa ditangkap dengan baik dan benar. Dalam hal ini saya meminta salah satu siswi Bapak untuk memimpin doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu ahwalana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihat. Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan dengan berdoa kita selalu berada di bawah ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, selanjutnya kita menyanyikan lagu kebangsaan sebagai wujud dari kecintaan kita terhadap tanah air Indonesia. Dalam hal ini saya minta semuanya untuk berdiri terlebih dahulu. Silakan. Dalam hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Padamu negeri kami berjanji, Padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Baik, terima kasih semuanya, duduk kembali. Baik, selanjutnya saya ingin mengabsen terlebih dahulu untuk memastikan kehadiran siswi-siswi pada pertemuan kali ini. Baik, Aida Agustin hadira, Alifta Agnia hadira, Aminia Labaifat hadira, Ashima Zuhro. Terima kasih semuanya sudah hadir pada pertemuan kali ini. Dan selanjutnya kita akan mereview materi yang lalu. Masih ingat materi apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu? Al-Quran Mukjizat Nabiku. Baik, apa yang kalian pahami tentang Al-Quran Mukjizat Nabiku yang kemarin? Mukjizat hanya diberikan kepada Nabi dan Rasul. Baik, sekarang kita akan mengamati sebuah gambar, ya, untuk masuk kepada materi yang baru. Nah, ini gambar apa? Kapal laut. Kapalnya siapa kira-kira ini? Kapalnya Nabi Nuh pada saat itu yang lagi banjir. Nah, tapi tenggelam atau tidak? Tidak. Berarti Nabi Nuh itu hebat apa tidak? Hebat. Bagaimana kehebatannya? Mukjizat. Ya, mukjizat yang diberikan oleh Allah. Kemudian ini gambar apa? Banjir juga. Kok sama Ustaz gambarnya? Ya, kalau yang Nabi Nuh itu terjadinya kapan? Ya, masa dahulu. Kalau yang terlihat yang nomor 2? Ya, sekarang atau bisa jadi pada yang akan datang. Dua gambar ini diceritakan dan dikisahkan dan sudah ada di mana kira-kira kita tahunya? Di dalam Al-Qur'an.
Al-Quran. Kita tahu dulu ada kisah banjir, ya, sehingga Nabi Nuh membuat sebuah kapal. Kita tahunya dari Al-Quran. Nanti akan ada banjir lagi, ya, yang belum kita ketahui. Dari mana kita tahu kabarnya? Dari Al-Quran. Berarti judul kita pada hari ini adalah tentang kebenaran Al-Quran pada semua aspek kehidupan. Baik, itulah yang akan kita pelajari. Apakah benar? Nah, baik, kebenaran Al-Quran pada semua aspek kehidupan. Tapi kita fokuskan pada satu pembahasan, yaitu tentang akidah saja. Sebelum kita melangkah kepada materi intinya, jadi saya harapkan kepada anak-anakku sekalian untuk selalu bersemangat dalam belajar dan menggali apa yang ada di dalam Al-Quran. Di Al-Quran itu sudah banyak informasi, ya, yang diberikan kepada kita tentang semua aspek kehidupan. Baik, adapun tujuannya, capaian pembelajarannya, menganalisis dan mengomunikasikan contoh ayat yang ada di dalam Al-Quran. Ini terimplementasi dalam 4 sub capaiannya. Yang pertama adalah menghayati kebenaran Al-Quran dalam setiap aspek kehidupan. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi pokok-pokok isi Al-Quran. Yang ketiga, apa ini? Siswa dapat menentukan ayat terkait. Baik, yang terakhir. Jadi, ya, ada 4 poin penting yang perlu kita kuasai dalam pembelajaran pada pertemuan kali ini. Nah, ini peta konsepnya. Yang pertama adalah Al-Quran yang kita bahas. Apa saja aspek-aspek yang terkandung dalam Al-Quran? Yang pertama tentang akidah. Yang kedua tentang ibadah dan muamalah. Yang ketiga akhlak. Yang keempat hukum. Yang kelima sejarah. Yang terakhir sains dan teknologi. Berarti ada berapa semuanya? 5. Ada 5 apa 6? Ada 6 aspek kehidupan yang ada di dalam Al-Quran. Tapi saat ini kita fokus pada akidah. Baik, apa pengertian akidah? Nah, ditinjau dari secara etimologi, secara bahasa, akidah itu berarti adalah kepercayaan. Apa selain kepercayaan? Sinonimnya? Ya, keyakinan. Bagus, terima kasih. Secara terminologi, istilah, ya, adalah suatu kepercayaan yang harus diyakini dengan sepenuh hati, dinyatakan dengan lisan, dimanifestasikan atau diwujudkan dalam bentuk amal perbuatan yang baik. Terima kasih. Ya, itu pembahasan dari saya. Silakan. Sekarang saya ingin membagikan bahan ajar dan LKPD untuk menambah wawasan yang banyak, ya. Nah, di dalam kertas itu yang saya berikan ada bahan ajar dan LKPD, ya. Nah, di situ kalian cari bahan referensi untuk berdiskusi. Kita lagi akan dibagikan menjadi 2 kelompok. Menjadi 4 kelompok, ya. Baik, untuk menambah bahan referensi untuk berdiskusi, silakan anak-anakku sekalian untuk mengamati video pembelajaran yang sudah saya siapkan. Di antara sekian banyak mukjizat yang Allah berikan kepada Muhammad SAW, yang terbesar
Baik, sudah selesai. Silakan kalian membentuk sebuah kelompok menjadi 4 kelompok. Silakan membentuk kelompok. Mungkin dari ketua kelas, dari semua kelompok, dari semua ketua yang sudah ditunjuk. Ya, silakan langsung dimulai diskusinya. Baik, sudah selesai. Terima kasih. Waktunya sudah habis. Ya, sekarang waktunya presentasi mempertanggungjawabkan apa yang sudah kalian diskusikan. Dan dalam hal ini siapa yang akan maju? Angkat tangan. Baik, silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Makia ingin mempresentasikan tentang diskusi kami. Akidah. Secara bahasa, akidah memiliki arti kepercayaan atau keyakinan. Bentuk jamak akidah atau akidah adalah akaid. Akidah juga disebut dengan istilah keimanan. Orang yang berakidah berarti orang yang beriman atau mukminin. Sedangkan secara terminologi, akidah diartikan sebagai suatu kepercayaan yang harus diyakini dengan sepenuh hati, dinyatakan dengan lisan dan dimanifestasikan dalam bentuk amal perbuatan. Maka akidah Islam adalah keyakinan berdasarkan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Adapun rukun iman itu ada 6, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, dan iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul-Rasul Allah, dan iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Baik, itu sudah selesai. Nah, itu hasil diskusi kelompok Makkiyah. Ya, silakan. Mungkin ada yang mau bertanya tentang apa yang sudah disampaikan oleh kelompok Makkiyah. Ya, silakan berdiri. Mengapa kita harus beriman kepada Allah? Mengapa kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Baik, silakan dijawab. Kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala adalah Sang Khalik yang menciptakan kita. Dia Tuhan yang Maha Esa seperti yang ditunjukkan dalam Al-Qur'an pada surat Al-Ikhlas ayat 1. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Tiada Tuhan selain Allah seperti yang termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 163. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Baik, ya, itu dengan dalilnya sudah disampaikan. Gimana? Puas? Baik, terima kasih. Silakan duduk. Selanjutnya adalah penilaian, ya. Nah, penilaian di kertas yang sudah saya bagikan tadi ada penilaian diri, ya. Kalian menilai diri sendiri. Ada penilaian teman sejawat. Jadi dari hasil diskusi tadi kan ada mungkin tidak aktif dan itu kalian yang menilai, ya. Nah, silakan diisi dulu. Ya, sudah selesai ya? Sudah. Baik, ya. Lembar penilaian sikap itu dikumpulkan kepada saya, nanti ditaruh di meja paling samping, ya, samping kanan. Ya, baik. Ya, sudah. Nah, alhamdulillah kita sudah mempelajari tentang apa tadi? Kebenaran Al-Quran pada semua aspek kehidupan. Subtemanya adalah akidah. Baik, ayo kita simpulkan bersama-sama. Berarti kita menyimpulkan tentang akidah. Akidah itu berarti gimana? Siapa yang bisa menyimpulkan? Coba angkat tangan. Ayo, ada yang bisa? Ya, coba silakan. Akidah secara bahasa, akidah memiliki arti kepercayaan atau keyakinan. Baik, alhamdulillah kalian sudah bisa menyimpulkan semuanya. Itu saja yang bisa saya sampaikan dan jangan lupa nanti pertemuannya akan datang kita akan membahas tentang kebenaran Al-Qur'an berlaku sepanjang masa. Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allah Akbar.